Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Kali ini kita agak berbeda membahas buku. Kalau biasanya saya sendiri yang ngoceh-ngoceh di kanal YouTube ini, tapi kali ini kita akan mendatangkan penulis buku. Bukunya apa nanti kita akan bahas bersama. Apa kabar Pak Munir? Baik. Udah lama, Baik ya. udah lama kita nggak bertemu ya. Nah, Pak Munir ini teman lama saya, dulu di beberapa kali proyek internasional kita berdua berdiskusi membahas tentang kebanyakan knowledge management, tentang media dan sebagainya gitu Pak ya. Antisipasi. Ya, dan hal yang menarik dari Pak Munir itu dalam kacamata saya adalah beliau, kalau Anda lihat nanti status-status entah itu Facebook, Instagram, saya melihat di situ banyak status yang sifatnya positif ya. Tidak pernah saya melihat ada status yang sifatnya negatif. Tetapi ada juga status yang sifatnya skeptis. Jadi selalu mempertanyakan, opo iya tuh, apa iya gitu. Kita akan berbincang-bincang. Kali ini buku yang kita bahas adalah tentang manajemen apresiatif. Ya. Apa itu? Kita akan berbincang-bincang dengan penulisnya ya, Pak Munir. Mungkin saya ingin bertanya lebih dulu Pak tentang buku ini ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi atau boleh dikatakan keresahan Pak Munir sehingga menulis buku manajemen apresiatif, bukan buku yang lain gitu. Itu tadi ya disinggung mengenai keresahan atau mungkin ya bisa dibilang keresahan atau kegalauan gitu ya. Sekarang ini kan banyak orang mengeluhkan situasi yang sebetulnya nggak tahu kita mengeluhkan apa. Ya kita maklum lah, perubahan ekonomi kelihatannya juga banyak yang di luar perkiraan kita. Sudah mulai normal pasca pandemi, ada perang. Kemudian apalagi ini kita juga masyarakat mulai resah lagi dengan menjelang pemilu, pilkada dan sebagainya. Itu keresahan itu banyak, seperti diungkap oleh semua orang di media sosial dan sebagainya. Nah, kalau pengalaman kami, saya dengan Mas Hartono ini kalau ke daerah-daerah itu, di kelompok-kelompok masyarakat itu juga pengalaman kalau kita menggali masalah. Kita sering menggali masalah. Nah, kalau kita menggali masalah itu, yang muncul terus kumpulan masalah. Kita ngomong di desa, akar masalah kita ngomong di desa, tapi yang disampaikan itu masalah-masalah nasional, bahkan masalah global, yang kita juga nggak tahu. Di Jakarta aja mungkin nggak tahu solusinya, apalagi kalau kita pas di desa. Hal-hal yang seperti misalnya konflik kebijakan, dan kalau di desa itu ngomong kebijakan, terus ngomongnya ke siapa gitu, jauh bener. Dan itu tidak membuat kelompok kita atau komunitas ini berbuat sesuatu, mencari sesuatu, karena solusinya tuh ada jauh di sana. Seperti juga seperti perang, ada perang loh, Rusia Ukraina ya. Itu kita mau ngapain? Paling-paling ya keluh kesah gitu ya. Daripada begitu, ada yang bilang, tuh kenapa kita ini nggak berpikir yang praktis, yang ide-ide apalah yang membuat solusi. Nah, tergerak oleh itu saya menulis buku ini. Jadi intinya itu apresiatif itu. Positif, Sesuatu yang positif. Jadi perlu dianukan ya, apresiatif itu, kalau kita apresiasi itu biasanya kan terima kasih gitu. Tapi kalau apresiatif ini lebih kata sifat ya, kita lebih menghargai gitulah. Jadi menghargai diri sendiri, menghargai keluarga sendiri, menghargai situasi yang ada begitu. Karena di setiap situasi apapun, siapapun pasti punya hal-hal positif yang bisa mulai dari situlah kita bangkit gitu. Nah, kaitannya dengan apresiatif ini, apakah hanya untuk diri sendiri atau bisa kita pakai ya buku ini untuk aplikasi di manajemen di perusahaan? Mulai dari diri sendiri, tapi kemudian untuk di manajemen. Bisa ya? Justru bisa, malah justru. Kalau begini, kalau acuannya itu kan
ada yang namanya yang disebut appreciative inquiry ya. Itu banyak kan malah diterapkan di manajemen. Itu David Copperrider itu memang menggunakan ini untuk workshop apresiatif di tingkat perusahaan, korporat, organisasi lah paling tidak. Bisa organisasi bisnis, bisa organisasi sosial. Tetapi kemudian ada ahli lain, yang psikolog lain, membawa ini kepada pribadi. Jadi untuk perbaikan malah begini, kalau kita tahu emotional question, ya, IQ atau EQ atau ada belakangan spiritual question, nah ini malah dia nulis itu apresiatif, jadi kecerdasan apresiatif. Ini menarik juga. Jadi pertanyaan Mas Hartono tadi, apakah untuk pribadi? Ya dua-duanya. Asal muasalnya untuk organisasi, tapi belakangan malah bisa diterapkan untuk pengembangan diri, jadi sikap mental begitulah. Baik, nah kalau kita boleh masuk ke bukunya sendiri ya. Penulisan buku ini mungkin bisa diceritakan perlu waktu berapa lama nulisnya atau risetnya bagaimana sebelum masuk kepada inti tadi. Iya, sebetulnya nulisan buku ini karena mulai dari keresahan dan ide-ide pendek-pendek, dan kemudian sambil jalan ya kami melakukan fasilitasi di daerah-daerah itu, di kelompok-kelompok, di organisasi, kemudian sambil mencari literaturnya begitulah. Ya total ini kalau dengan mencari-carinya itu ya setahun lah. Tapi kalau pengerjaannya sendiri ya mungkin enggak, ya separuhnya lah, 6 bulan. Yang lama itu memang riset ya? Riset ya. Referensi-referensi. Iya, dan memfokuskan kita ini mau nulis apa gitu. Karena kalau awal-awalnya ide itu kan berambyang luas gitu. Pak Murni melakukan itu nggak kayak nempel-nempel meta plan untuk clustering ide-ide gitu? Oh iya. Kenapa? Itu ya pakai, ya mulai dari orat-orat sendiri, mind mapping gitu ya. Kemudian di katakanlah studio gitu, nempel-nempel meta plan itu untuk grouping, untuk buat akar masalah dan sebagainya. Nah kalau isinya sendiri boleh diceritakan. Kalau saya baca ya, saya juga sempat membaca, kalau tidak salah ini ada dibagi menjadi 3 ya. Yeah. 3 bagian dan metafora tanaman. Jadi kayak bagaimana menyemai, kemudian aplikasinya, lalu merawat gitu ya, 3 hal. Iya, jadi dalam perjalanan saya pikir dasarnya juga antara lain grow mindset gitu ya, grow mindset. Jadi bagaimana kita itu manusia itu berkembang terus gitu. Ini juga banyak idenya itu juga seperti tanaman begitu, gimana benih itu disemai, kemudian ditumbuhkan, dirawat, dan akhirnya maintenance, penerapan berikutnya. Jadi kalau masuk ke bahasanya, yang pertama itu adalah menyemai. Bagaimana kita itu tadi menanamkan atau membangun kecerdasan apresiatif itu. Ini dasarnya ya, tahap pertama tadi yang saya Menyemai tadi ya? Iya, menyemai, saya ringkas untuk meningkatkan kecerdasan apresiatif itu saya singkat menjadi Rahman itu ya. Di buku ini barangnya dibaca Rahman. Rahman itu adalah pertama R-nya reframing ya, mengubah cara pandang kita. Kemudian A-nya itu apresiasi hal-hal positif. Kemudian M-nya itu melihat, bisa melihat ke depan. Dan kemudian yang terakhir itu N itu ya. N itu nilai. Kalau dalam bahasa kita dulu itu, kalau dalam penulisan itu dalam fasilitasi itu apa manfaat, ambak itu loh, apa manfaat bagiku, bagi kita, bagi keluarga kita. Jadi what's in it for me? Ya, what's in it for me. Jadi yang pertama tadi itu reframe ya, ubah cara pandang. Ini paling gampang ya, seperti ungkapan melihat
gelas isi atau gelas kosong. kosong, separuh isi atau kosong, separuh penuh. Kita bisa aja lihat, wah ini masih banyak masalah, ini orang ini masih belum bagus ini karena ngelihat yang kosong. Tapi coba kalau kita lihat dari sisi lain, lumayan juga, sudah isi separuh ya. Ya ini adalah kontribusinya, potensi. Makanya kita melihat potensi itu. Dan kemudian tadi apresiasi hal-hal kecil. Nah ini yang kalau di manajemen ala Jepang itu ya kaizen itu kan intinya tiap hari menghargai. Nah kerjaan kita ini kalau di kantor ini kita kalau melihat masalah ya masalah terus. Kalau kita mau gosip ya wah si ini brengsek, si itu apa gitu ya, si itu kurang perform gitu. Tapi kita bisa juga melihat sebaliknya, loh lumayan juga loh kita minggu ini sudah mencapai ini gitu. Lumayan juga sebulan ini. Terus ada teman orang baru atau orang lama juga, walaupun dia itu gitu tapi dia itu pinter loh kontribusinya. Kita bisa ngelihat ya seperti itu bisa mulai dari office boy, wah anak ini lumayan rajin, kalau diminta tolong itu selalu bagus gitu. Walaupun mungkin hal-hal lain ya kurang pas. Pimpinan juga begitu, pimpinan kita seringkali komplain juga, tapi kita ngelihat potensinya, sebetulnya orang ini pintar loh, ini orang ini visi ke depan. Hal kecil yang perlu kita apresiasi, iya. Tidak harus menunggu besar kan? Tidak harus menunggu besar, ya itu kejelian kita itu yang perlu kita latih, makanya disebut kecerdasan apresiatif. Kedua, yang ketiga ini agak sedikit sulit tetapi ini penting, yaitu melihat itu tadi, melihat hari ini untuk ke depan gitu. Ini diibaratkan dalam buku kecerdasan apresiatif itu begini, kalau di Indonesia kan gitu ya. Kita melihat pohon beringin itu kan termasuk pohon yang besar gitu ya. Tapi bayangkan bijinya, buahnya aja cuma sebesar kelereng, apalagi bijinya. Bijinya itu dalam buah yang sebesar kelereng itu bijinya ada mungkin ratusan. Nah sekecil itu bisa menjadi besar. Nah itu tuh kejelian itu. Ini kecerdasan apresiatif, bagusnya di situ. Kita bisa melihat ya. Kita kan sering ya ngelihat Indonesian Idol atau turnamen ini itu. Kita kadang-kadang punya feeling kan, anak ini kayaknya bakal menang ini. Ya itu termasuk kecerdasan yang perlu dilatih juga. Kita ngelihat orang teman-teman di kantor, kayaknya anak ini bakal ini. Kita dulu ya, saya sama Mas Hartono kan sering ke beberapa daerah ya, puluhan kabupaten, kota itu. Kan kita mulai bisa mengidentify ya. Bahkan kita seperti bisa menebak ini. Kalau orang model gini ini kayaknya sukses ini. Kalau orang model gini kayaknya susah. Dan betul ternyata beberapa orang yang kita duga bakal sukses itu ternyata 5 tahun berikutnya gitu udah jadi wakil bupati, udah jadi kepala dinas gitu. Jadi itulah kalau kita berani melihat positifnya, potensinya itu kelihatannya kita bisa lihat apa kesana. Itu yang kemudian yang terakhir ya ini nilai manfaat. Ya ini kita ya mikir juga lah buat kita, buat teman kita ini apa, ada manfaatnya. Jadi orang jangan lihat perkara aja, tapi sebetulnya manfaat kasih bagi kita gitu ya. Kalau nggak manfaat ya kenapa nggak milih yang bermanfaat. Itu bagian kedua. Itu akronim pertama Rahman ya? Rahman. Kedua kalau ikhlas apa ya? Sirap saya. Sirap ya. Ada akronim kecil lagi yang itu proses lah. Ya. Tapi yang penting itu sirap. Sirap itu gini, itu penerapan dari kecerdasan apresiatif tadi di dalam manajemen atau organisasi. Sirap itu singkatan dari syukuri, nah itu mengapresiasi. Nah, kemudian impikan. Jadi kalau kita sudah mensyukuri, melihat potensi-potensi, melihat peluang-peluang, nah kemudian impikan. Jadi kita nggak berhenti di situ saja,
tapi impikan kita ini mau apa, mau kemana gitu. Visioning. Iya, visioning. Jadi dengan begini, kita bisa dengan landasan tadi itu. Nah, tadi Rahman tadi itu sebetulnya hasilnya apa? Bukan kita mesti jadi orang baik, tapi ya bukan cuma biasa-biasa. Tapi yang penting itu adalah dari situ kita dapat energi untuk kita berani ke depan. Jadi bukan hanya melihat sesuatu semuanya itu menjadi apresiatif baik itu, tapi kita akhirnya dapat energi karena kita biasa positif dan apresiatif. Itu tadi kita punya energi untuk tidak apatis ke depan, tapi melihat ya kita bisa loh melakukan sesuatu. Nah itu dengan sirap itu syukuri, impikan ya, visioning. R-nya itu rancang, rencanakan. Jadi kita bicara kalau nggak mungkin bisa tercapai kalau nggak ada kita visi tadi kan perlu diperdetail lagi dengan rancangan ya. Rancangan itu kayak blueprint gitu bahasa lainnya, kalau orang konstruksi itu blueprint. Kemudian selain itu yang bahasa populer juga itu bikin roadmap, rencananya. Jadi ke depan sudah tahu gambarannya yang mau kita capai ini, kita ingin organisasi kita ini menjadi the best dalam apa-apa. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, roadmap-nya bagaimana. Jadi sirap ya, R-nya rancang, kemudian ya rencana dan rancangan itu kan perlu diamalkan. Jadi A-nya itu amalkan atau aplikasikan. Kalau sudah sampai sana, pelihara. Karena mengamalkan itu nggak selalu mulus terus berhasil terus, atau kalau berhasil pun juga bukan titik terus berhenti, tapi ya tetap perlu harus dipelihara. Jadi sirap tadi rumus aplikasinya ya. Rumus aplikasinya. Tapi kemudian aplikasi itu kan menjadi kan manusia itu kan egois. Ya. Makanya harus dipelihara. Ya, pelihara. Yang terakhir P-nya itu adalah pelihara. Kalau saya suka mempelajari manajemen Jepang itu Kaizen itu. Kaizen itu kan perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan, jadi itulah dipelihara terus. Iterasi. Iya, iterasi terus itu selalu adalah feedback bahwa ini masih gagal, masih kurang sempurna, itu dipelihara terus. Bahkan yang sukses pun juga kita ini bukan seperti membangun gedung habis itu ditinggal, enggak, tetapi harus dipelihara terus. Kalau merawat sama enggak dengan cara berpikir dalam Islam itu ada istiqomah. Istiqomah ya, dalam bahasa agamanya itu istiqomah. Jadi kita tetap konsisten gitu ya. Bukan berarti ngotot kenceng gini ya, kita juga memahami feedback juga untuk lebih tepat gitu, lebih baik, lebih tepat. Nah, perbaikan. Jalankan tapi ada perbaikan. Iya. Menarik ya, saya pernah ngobrol dengan seorang menteri. Kebetulan kesempatan ngobrol dengan seorang menteri. Yang menteri ini mungkin pernah ikut 4-5 kabinet begitu ya, dengan pimpinan yang berbeda dan jabatan yang beda-beda juga. Terus saya tanya, Bapak ini sebetulnya bagaimana itu? Gini Mas, saya itu pokoknya lebih baik. Apa saja lebih baik dari kemarin, lebih baik dari yang saya pikirkan. Jadi saya ditaruh di posisi di bidang apapun, kunci saya tuh pokoknya harus lebih baik. Saya evaluasi kemana lebih baik, kemana lebih baik. Jadi kalau kodong-dong mikir ke depan gimana? 5 tahun terus udah ganti 5 tahun. Enggak, saya mikir bagaimana lebih baik, yang lebih baik itu aja. Jadi ini ada juga ya, kadang-kadang kita mikir kok impian kita jangka panjang, tapi perjalanan tahunan aja kita jatuh bangun, tapi nggak apa-apa itu. Intinya lebih baik. Dan ambil kopi boleh? Iya. Ini kopi ini Pak, minum teh saya kopi.
Dan begini, pemeliharaan ini juga karena kembali ke ini kecerdasan apresiatif ya. Kecerdasan itu kan sesuatu yang perlu dibiasakan. Artinya seperti David Goleman yang bilang manusia itu punya multi kecerdasan gitu ya. Salah satu kecerdasannya kecerdasan apresiatif. Seperti disampaikan Mas Hartono tadi di depan, apakah semua manusia sebenarnya punya? Manusia punya, hanya diasah apa tidak, dihidupkan apa tidak lah. Pemeliharaan tadi juga termasuk menghidupkan. Kalau kita belajar bersyukur itu kalau itu kan pelajarannya tiap pagi atau malam tuh menulis 10 item syukur gitu ya. Ini juga begitu pemeliharaan. 10 katakanlah 5 aja lah, apa yang hari ini tiap hari, apalah yang sehari tadi layak kita syukuri. Baca koran misalnya ya, ini kalau saya boleh menyebut misalnya ya, karena yang kebetulan saya baca tiap hari itu Kompas ya. Masih ada sekarang? Saya masih. Saya itu. Harus nggak ada gitu ya? Saya itu mengapresiasi yang nganter itu. Kompas itu karena strukturnya udah fix seperti itu, saya bukanya itu halaman 16 dulu, halaman terakhir dulu. Karena pada halaman terakhir itu selalu menampilkan tokoh. Tokoh-tokoh kecil ya. Tokoh, umumnya tokoh. Ini Tokoh dan peristiwa. iya, guru yang apa atau pemuda desa yang menggerakkan penanaman mangrove ya. Terus pemuda desa yang meningkatkan literasi kampung, itu semua positif kok. Termasuk yang terakhir ya pemenang hadiah Nobel juga. Jadi kecil tadi ya. iya, jadi kalau kita baca itu kayaknya hari demi hari itu ada gitu loh yang dilakukan manusia dengan baik itu. Jadi bukan ruwet aja. Seperti yang di Penala itu punya channel juga yang kita ingin membahas sesuatu yang kecil tapi bermakna besar. Ya. Kita boleh mengambil judul bukunya Malcolm Gladwell yang Tipping Point gitu ya. Nah, tipping point betul. Kecil tapi punya dampak besar. Iya. Saya lihat juga di bukunya Amor itu ada semacam lampiran atau insert ya. Inspirator yang bisa mewarnai buku ini, memperkuat bahwa beliau-beliau yang ada di situ contoh nyata loh. Iya. Siapa Itu inspirator populer juga sebetulnya. Orang yang bisa melihat masalah itu sebagai peluang dan berbuat baik untuk kemanusiaan. Misalnya di situ Mbak Tri Mumpuni itu. Nah, dia melihat desa-desa terpencil itu masalah utamanya adalah energi. Dia ambil satu fokus saja, energi. Yang akhirnya kita sekarang tahu bahwa energi itu adalah masalah dunia. Jadi apa yang dia lakukan itu memanfaatkan sungai-sungai atau air terjun yang ada dengan itu mikrohidro. Yang dilakukan sampai ke tempat-tempat terpencil gitu, mikrohidro. Dengan itu rupanya ya banyak desa menjadi melek gitu ya, menjadi dapat penerangan. Banyak juga tokoh yang misalnya Ahmad Wadi ini ada. Ya, si satu lagi tuh Mbak Yuyun itu yang akhirnya dapat penghargaan di ekspos di majalah Time dan sebagainya itu ya. Mbak Yuyun itu dia di Bali. Di Bali itu kan waktu itu masalah itu ada sampah di mana-mana. Sampah laut atau sampah? Di mana-mana di objek-objek wisata itu orang buang Ya karena wisata ya, tempat wisata. Iya, buang bungkus-bungkus plastik kecil-kecil. Tetapi sepertinya pelayanan publik belum nyampe ke sana. Maka dia melakukan aksi gerakan masyarakat. Ya, dari masyarakat sekitar, masyarakat yang menggunakan kawasan wisata itu sebagai sumber kehidupannya gitu. Dan tentu mungkin anak mahasiswa yang berminat gitu, LSM, dia gerakkan. Yang penting dia itu punya melihat prospek
bahwa anak-anak muda ini juga dia mengapresiasi bahwa ada masalah dan dia melihat anak-anak muda ini juga sebenarnya potensial juga kalau ada yang menggerakkan gitu ya. Jadi dia gerakkan. Ada potensi ke depan bisa digerakkan. Hingga lokasi-lokasi wisata itu menjadi bersih gitu ya. Ya yang makro-makro mungkin dinas-dinas kebersihan, tapi yang mikro-mikro yang mungkin alat-alat itu nggak menjangkau itu gimana itu sampai kepada pelayanan itu ya. Kemudian kalau filantropi saya lihat itu seperti Mas Heru Sudewa itu ya dari Dompet Duafa. Nah kita semua tahu lah orang miskin dan duafa itu ada di mana-mana. Ya kita mengeluh aja, kita bisa menyalahkan siapapun untuk hadap situasi yang seperti itu. Tapi beliau rupanya ngelihat ini bisa menjadi gerakan ya, potensi ya. Semacam lah bahasanya itu ladang amal gitulah untuk yang kecil-kecil ini dikerahkan, akhirnya dana-dana itu terkumpul ya. Rupanya manusia itu dilihat secara sangka baik, diapresiasi itu maulah orang tuh. Bukan orang tuh ya kita bisa bilang wah masyarakat nggak peduli, tapi beliau ini jeli melihat enggak kok masyarakat ini kalau dikasih penyadaran, kemudian dikasih salurannya yang katakanlah kredibel gitu ya, diaudit secara baik itu mau kok orang nyumbang gitu. Rupanya bisa jadi. Nah, kalau Pak Murin sendiri sebenarnya apa hubungannya, kalau saya nggak salah Pak Murin kan lulusan insinyur di ITB ya? Iya. Saya S1. Iya. Saya S1, S2 dari ITB, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ya. Kemudian dalam pekerjaan seperti disampaikan Mas Hartono tadi, banyak berkaitan dengan penguatan kapasitas, baik pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat, komunitas dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah itu praktisnya juga untuk penataan ruang, penghijauan, untuk lingkungan hidup ya, maupun untuk ekonomi lokal ya. Nah ini memang selalu berkaitan dengan masyarakat. Karena rencana zaman sekarang nggak bisa ditulis begitu aja terus dipaksakan, diterapkan. Tapi rencana itu kan mulai dari apresiasi, mulai dari need assessment ya, kebutuhan masyarakat, ada musrembang ya, dari musrembang desa, kecamatan, kabupaten sampai ke atas. Jadi dengan pendekatan ini memudahkan. Masyarakat juga menjadi optimis. Saya bukanya biasanya dengan masalah, tapi saya lihat apa yang bekerja ya, apa yang kesuksesan, capaian-capaian desa ini. Mulai dari sana, misalnya ada kelompok mebel misalnya. Apa kesusahannya Pak? Apa pernah ekspor atau pernah dijual kemana gitu ya? Kalau kita masih kecil gitu, kelihatannya pernah jual ke luar daerah. Nah, kalau kita tanya itu mereka tuh pernah asik tuh. Gimana Pak anunya Pak? Wah mereka semangat. Tapi kalau kita mulai dari pengalaman dulu, awal-awalnya mulai dengan masalah. Oh, nih keluhannya inilah pemerintah Pak, inilah was. Nah ya bukannya menutup diri dari masalah ya, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau dengan apresiatif ini, oh ternyata lumayan juga loh Bapak ini sudah bisa jual ke luar daerah lah. Nah, dengan itu dia juga menjadi sadar ya lumayan juga ya Pak gitu. Nah itu kan menjadi gimana kalau kita tingkatkan, gimana ide Bapak untuk meningkatkan. Nah itu menjadi itu tadi api itu aset potensi-potensi menjadi kelihatan, kemudian peluang-peluang juga kita bahas, ya terbuka. Nah, dari situlah menimbulkan kita pancing lagi ide-ide, imajinasi ke depan. Kadang-kadang dengan komunitas juga
macam-macam. Bahkan kita nanya apa masalah Pak ini yang bagus ini. Nggak ada masalah Pak, ini jalan aja semua nggak ada masalah, sampai kita bingung. Wah biar bener nggak ada masalah. Tapi begitu kita tanya ide Bapak gimana, imajinasi Bapak ke depan gimana? Oh kami ini nggak ada masalah Pak, tapi ini kami ini kan meningkat, ingin ekspor. Wah itu rupanya puas dengan yang selama ini berjalan, tapi masih ada idenya untuk ekspor atau untuk kerjasama dengan. Jadi dengan Apik tadi itu ya, sebagai ringkasan, rupanya itu apalah banyak menolong. Mudah-mudahan kecerdasan apresiatif ini, kemampuan kita memanage apresiatif itu bisalah dan tidak menguatkan diri kita ya, keluarga kita dan lingkungan kita untuk gimana pun juga kita ini punya potensi. Ya, Apik tadi itu ada loh, peluang itu ada. Baik, terima kasih Pak Amril. Mungkin ini diskusinya panjang, menarik sekali, tapi teman-teman juga bisa nanti membaca buku dan juga membiasakan diri untuk selalu mengapresiasi dalam hal kecil. Iya, meningkatkan kecerdasan apresiatif. Iya, jadi jurusnya mudah. Katakan saja apik. Ya. Jadi yang penting sih apik, good atau luar biasa. Kata-kata. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, sahabat dari Garis Cerita. Kali ini bersama kita bahas buku Manajemen Apresiatif dari Pak Amril ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman sekalian, dan kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam Pak Amril. Apik.